Jadi mau menikah juga bikin syarat. Jadi pengiring Tuhan yang benar, gereja yang benar juga itu ada syaratnya, saudaraku. Semoga syarat itu ada pada kita. Ini apa syaratnya? Kalau janda ini berani mengutamakan walaupun sampai kepada penyambung hidupnya yang terakhir. Apa itu penyambung hidupnya? Minyak sedikit dan tepung sedikit bikin roti, habis itu dimakan. Dan kalau sudah habis, mereka disebut mati. Jadi penyambung kepada mati. Tinggal itu. Tapi karena firman Tuhan, berani mengorbankan itu. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi di dalam hati itu sudah ada cinta yang melihat seperti Yesus. Dia rela meninggalkan tahtanya, dia rela meninggalkan keberadaannya di surga, dan dia rela menjadi manusia. Dia mengorbankan nyawanya. Haleluya. Mengarah ke situ, saudara-saudaraku. Itu. Makanya dia sudah jadi percontohan untuk gereja akhir zaman. Nggak asal-asalan. Dimanapun saudara berada, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara-saudaraku, sangat penting biar kita benar-benar kehidupan yang ada hubungan dengan Yesus, yang dikasihi Yesus, yang dihitung oleh Yesus Kristus menjadi miliknya. Sebab banyak Kristen ini di hadapan Tuhan mereka tidak dianggap keluarganya Tuhan. Tapi kita harus terhitung. Mulai kita dilahirkan kembali jadi orang Kristen, kita harus dihitung menjadi miliknya Kristus. Ini saudara-saudaraku. Dari mana kita tahu bahwa kita milik Kristus? Nanti kita lihat dari firman Tuhan. Dan orang-orang Kristen ini banyak di seluruh bumi ini. Dulu pernah saya ikuti perkembangan kekristenan paling banyak kalau di dunia ini. Baru di bawahnya itu malah masih Katolik. Baru dan selanjutnya. Tetapi berapa yang masuk dalam ukuran Tuhan? Nah, ini hanya Tuhan yang tahu. Jadi kita juga harus yakin bahwa kita nanti ada dalam ukuran Tuhan. Itu kalau kita sudah semakin berkaca kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini adalah cermin bagi kita. Nah, orang yang pandai, kalau dia lihat mukanya di cermin ada yang diperbaiki, dia perbaiki terus. Tapi kalau orang yang sembrono, dia sudah tahu di mukanya itu, contohnya ada bekas penggorengan, tahulah hitam, tapi nggak dibersihin, dia sembrono, lari keluar, ngobrol,
atau pergi ke mall sambil ada hitam-hitam. Banyak orang ketawa, saudara-saudaraku. Dia jadi bahan olokan. Karena apa? Sempat dia lewat dari cermin, dia lihat, tapi dia tidak memperbaikinya. Ini saya ambil itu dari Yakobus pasal yang pertama, namun bukan ini yang kita baca. Ini. Jadi ini saudara-saudaraku yang kita harus perhatikan. Atau saya baca saja itu biar kita perhatikan. Tapi belum ini yang menjadi sasaran. Anggaplah ini pengantar ini. Yakobus 1 mulai ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi ini berkaca-kaca. Saya pikir kita semua tadi pagi pasti melewati kaca, kecuali anak sekolah minggu. Itu pun sebagian ada juga yang pakai kaca juga ya. Bukan kacamata, kaca cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amen. Jadi biar kita semua adalah orang yang berbahagia. Kalau sudah lihat muka di cermin, itu artinya mendengar firman. Jangan lewat begitu saja. Harus perhatikan bagaimana kita hidup dalam firman itu. Ini berbahagia, saudaraku. Sangat diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya berbahagia yang membaca firman Tuhan. Berbahagia yang mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, berbahagia yang melakukan. Ini yang pintar, saudaraku. Nah itu teliti, enggak sembrono. Bahasa Batak dang raus. Atau inang betul inang do raus. Pasti diboto, biasa dang diboto. Jadi itu sembrono. Jadi dalam Tuhan juga enggak bagus yang sembrono. Apalagi anak sekolah sembrono. Nah, pendapatan hasil yang benar hitung-hitungan 56. Dia sembrono, tulis 55. Ya salah. Nanti dapat 0. Jadi harus benar-benar teliti. Bikin garam juga ke ikan, harus teliti. Sudah bikin 1 sendok, lupa dia, sembrono. Bikin lagi 1 sendok. Nanti pas makan, garam murah ya. Nggak dimarahin memang, tapi dia bilang, garam murah ya. Yang teliti langsung ngerti. Oh, salah tadi. Saya bikin 2 sendok, lupa. Itu namanya sembrono. Tapi kita nggak ada yang sembrono. Semuanya teliti. Ini saudara-saudaraku. Ya. Ini yang kita akan perhatikan sekarang. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-6. Jadi kita memperhatikan ayat 15. Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang
diri. Saudara-saudaraku, apa arti firman yang kita baca ini? Banyak orang mau jadi Kristen, bahkan sudah masuk jadi orang Kristen, tapi tidak ada sedikit pun pengakuan dari Yesus. Tidak ada respons dari Yesus. Ditinggal, saudara-saudaraku. Masih di bumi ini sudah ditinggal. Apalagi nanti kalau kedatangan Yesus yang kedua kali. 10 anak darah, 5 yang dibawa. Ya, dibawa. 5 yang bodoh ditinggal. Ditinggal juga, saudara-saudaraku. Jadi kita harus mengerti sekarang ini bahwa kita adalah Kristen yang dihitung oleh Tuhan. Amin. Dari mana dihitung? Dari tongkat gembala ini. Jadi mendengar firman dan mengikut. Ini, saudara-saudaraku, itu artinya tergembala. Mendengar firman itu dan mengikut. Jadi mendengar firman itu diolah dalam hati. Ini kalau binatang yang halal, siang itu dikumpul rumput, malam dia memamah biak. Begitu, saudaraku. Jadi kalau bahasa Batak ada mantapnya sedikit. Di BGHTI jala, di Bahusor-husor, di Bagasan rohana. Jadi kalau bahasa Indonesia, dia dengar dan direnungkan selalu dalam hati. Jadi kalau menyanyi, ada nyanyinya. Ku renungkan firman-Mu. Kapan? Siang dan malam. Perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, ini senang sekali Tuhan kalau begitu, saudaraku. Ini. Jadi sudah ada arahnya, mana yang asal-asalan. Kalau di toko dibilang KW-KW, nggak asli, nggak murni, nggak ori. Tapi KW. Apalagi KW-nya KW2, KW3, ada lagi KW4. Ini saudara-saudaraku. Tapi kita asli dikasih Tuhan, asli dihitung oleh Tuhan. Ini orang banyak karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ini sebenarnya kan bagus, tapi Tuhan tidak mau. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri, karena mereka akan menjadikan Yesus raja seturut maunya mereka, seturut keinginan mereka. Jadi dia bukan mau menyenangkan Tuhan, Tuhan hanya untuk menyenangkan mereka. Ini terbalik, dan Tuhan tidak mau demikian. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, penerimaan kepada Yesus itu harus penerimaan yang khusus. Penerimaan kepada Yesus itu
tidak asal-asalan. Tapi harus sampai ada kriteria-kriteria, saudara-saudaraku. Sewaktu Yesus memulai pekerjaannya, waktu dia baru diurapi di Sungai Yordan, dia mulai datang memberitakan firman ke daerah-daerah. Tapi orang Farisi ahli Taurat yang sudah diikat oleh cara mereka, padahal Yesus mau datang mengadakan pembaruan, tidak diterima. Mereka sudah senang dalam agama mereka, keahliannya, keberadaannya di sana, kedudukannya, posisinya. Jadi mereka tidak bisa menerima. Itu sebabnya Tuhan kasih contoh. Nah, ini saya baca ini. Lukas pasal 4 ayat 25. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Ini kata Yesus, saudaraku. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarpat di tanah Sidon. Ini saudara-saudaraku. 27. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Ini Tuhan Yesus mengambil contoh bagaimana penerimaan yang sesungguhnya terhadap Yesus. Dan kalau kita sekarang, bagaimana penerimaan yang sesungguhnya atas firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita memperhatikan ini, kedua orang ini sudah memiliki ciri khas yang sangat berkenan kepada Yesus. Sehingga Yesus ambil ini contoh, percontohan yang benar. Bahkan ini adalah penerimaan gereja yang benar di akhir zaman. Jadi nggak asal-asalan, saudara-saudaraku. Makanya kalau gereja asal-asalan, banyak pun itu nanti ditinggal sama Tuhan. Hebat pun itu, gerejanya gede sebesar apapun. Nah, jadi harus benar-benar mendengar firman, teliti firman Tuhan, dan kepada firman Tuhan ada berani pengorbanan. Nah, ini saudara, jangan pikir pengorbanan duit langsung. Itu juga ada, tapi bukan hanya itu. Ini saudara-saudaraku, kalau Naaman itu bukan korban duit, malah dia kasih uang besar. Tapi Elisa nggak mau terima itu. Justru yang terima nanti yang mata duitan siapa? Gehazi. Langsung dia lihat, oh, ini bos saya ini bodoh ini. Udah begitu banyak harta disuruh bawa pulang lagi. Aku ambil deh. Dia diam-diam pergi, dia dicegat dia di tengah jalan. Ada perubahan panglima. Kalau sekarang jenderal. Ada perubahan. Apa? Saya disuruh minta itu yang kamu bawa, yang kamu ngasih. Ya udah, nah, ambil. Langsung kustanya berbalik ke Gehazi. Nah, jadi saudaraku,
Biarpun ada yang pere-pere, jangan langsung dicaplok. Kalau milik kita, baru. Kalau bukan milik kita, jangan. Ini saudara-saudaraku. Tapi kalau Tuhan yang memberkati kita, yang tidak timbul di hati juga Tuhan bisa kasih. Bagi orang yang mengasihi Dia. Tidak timbul di hati, tidak timbul di pikiran, apalagi berangan-angan. Dah, saudara-saudaraku. Semoga Tuhan memberkati kita dengan berkat itu. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah teliti kepada firman dan berani melakukan. Nanti kita diberkati Tuhan. Nah, jadi kalau diberkati Tuhan, saudara-saudaraku, dunia sesulit apapun, tapi yang diberkati Tuhan tidak merasa sulit. Inilah artinya tepung yang sedikit, minyak yang sedikit, tidak habis selama 3 tahun, 6 bulan, atau 3,5 tahun. Itu menunjuk kepada kesulitan yang paling besar pada masa antikris. Semua dikuasai antikris, makanan, minuman, semua, sampai alat-alat masak. Kalau sekarang ada gas, minyak, lampu, semua dikuasai antikris. Tapi dikuasai pun, kalau kita sudah pelaku firman, menyenangkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dihitung oleh Tuhan, semua kita lewati. Sehingga kita hanya menyanyi, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kalau kita bukan Kristen KW-KW, itu pengalaman itu bukan mulai nanti, sekarang. Apapun keadaan sekarang ini, yakin. Haleluya. Saya ini sudah saya rasakan pemeliharaan Tuhan. Kalau tahun 65 sampai sekarang udah berapa tahun ya? 50 lebih ya. Nah, ini saudara-saudaraku. Sekarang 2023. 22. Berarti 52 tahun dong. Hah? 57? Ya 65. Oh gitu ya. Tuhanku luar biasa. Bersama Dia ku lewati semua segala hal. Nah, sesudah tahun 73 bersama istri kami lewati semua sampai sekarang. Menang. Saudara-saudaraku, bersama Tuhan kita lewati semua. Jangan khawatir. Jangan khawatir, saudaraku. Bersukacita bukan karena kita kuat, bukan karena gagah kita. Bersukacita karena Tuhan mengasihi kita. Gereja yang teliti, dia dengar firman, dia perhatikan, ini dijamin oleh Tuhan. Tapi kalau hanya datang terima hanya karena kemauannya, ya Tuhan bikin semaunya. Tuhan jagain saya, baik. Tapi kalau hanya begitu, enggak dia menyanyi dengan benar. Tadi kita nyanyi mau doa itu apa? Yang ku ingini hanya Kau, tinggal dalam kehendak rencanamu. Tinggalkan diriku
dari dunia ini sampai kudam pengajar. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau termulia. Kalau ini sudah terjadi bagi kita, saudaraku, kita bukan menjadikan dia hanya sesuka hati kita. Tuhan, aku sakit, sembuhkan. Tuhan, aku kurang beras, kurang gula, tolong. Ya, diberkati Tuhan. Tapi kalau bukan dia yang termanis, kita menyenangkan dia hanya begitu saja. Kita yang atur dia. Siapa yang mau, saudara-saudaraku? Tapi karena kita kekasihnya, dia tebus kita mahal di matanya, saudaraku. Tapi kita ditebus harus sampai menjadi miliknya, menyenangkan dia, dan akan menyembah dia kekal selama-lamanya. Jadi makanya mau ikut Tuhan harus ada syarat yang Tuhan senangi dari kita. Apakah itu syarat? Makanya dua orang ini menjadi teristimewa dari semua. Itu sebabnya kita mau baca bersama juga dulu ya. Lukas 4 tadi ayat 25. Kita baca dulu bersama. Sudah? 1, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mengapa orang dua ini jadi contoh, bahkan percontohan? Bahkan saya sampaikan ini model penerimaan yang benar gereja di akhir zaman. Ini saudara-saudaraku. Jadi menerima Yesus itu ada satu keteguhan. Menerima Yesus itu ada cinta kasih. Dan menerima Yesus itu dia sangat menghargai firman sampai kepada hidupnya yang terakhir sekalipun. Jadi menjadi bersama dengan Yesus tidak gampang-gampang. Muda-mudi saja juga nggak gampang-gampang. Kalau mau menikah, ditanya, benarkah engkau mengasihi saya? Benar. Buktinya apa? Ini saudaraku. Ya saya mau menyenangkan kau. Kalau udah gitu, ya bagus. Asal benar-benar jangan bohong. Kawan, itu udah cocok. Kalau hanya main-main aja, ya nggak mau dong. Nah, kita harus setia sampai akhir. Ya. Nah, itu bagus. Nah, tapi kalau asal-asalan main-mainan, masa dibikin main-mainan? Ya nggak boleh dong. Nah ini, jadi muda-mudi aja yang menikah aja mengikat perjanjian. Sebelum menikah ada perjanjiannya dulu. Kamu beneran apa enggak? Hanya bahasanya udah beda sekarang. Pakai bedil, nembak. Kamu nembak saya beneran apa enggak? Ya gitu, itu bahasanya saudaraku sekarang ini ya. Jadi mau menikah juga bikin syarat.
Jadi pengiring Tuhan yang benar, gereja yang benar juga itu ada syaratnya, saudaraku. Semoga syarat itu ada pada kita. Ini apa syaratnya? Kalau janda ini berani mengutamakan walaupun sampai kepada penyambung hidupnya yang terakhir. Apa itu penyambung hidupnya? Minyak sedikit dan tepung sedikit bikin roti, habis itu dimakan. Dan kalau sudah habis, mereka disebut mati. Jadi penyambung kepada mati. Tinggal itu. Tapi karena firman Tuhan, berani mengorbankan itu. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi di dalam hati itu sudah ada cinta yang melihat seperti Yesus. Dia rela meninggalkan tahtanya, dia rela meninggalkan keberadaannya di surga, dan dia rela menjadi manusia. Dia mengorbankan nyawanya. Haleluya. Mengarah ke situ, saudara-saudaraku. Itu. Makanya dia sudah jadi percontohan untuk gereja akhir zaman. Nggak asal-asalan. Orang banyak itu tidak ada ikatan dari dirinya. Hanya Tuhan yang ditarik menyenangkan dia, bikin mujizat, senang. 5 roti, 2 ikan dimakan 5.000. Hore! Kalau untuk mujizat kan begitu, tepuk tangan semua, satu lapangan. Wah! Nah, tapi kalau dilihat nanti, mana yang bagaikan janda Sarfat berani mengutamakan firman, lari semua, nggak ada satu pun. Buat apa ini yang banyak ini? Hanya bikin capek Yesus saja. Tapi satu pun janda Sarfat berani mengutamakan Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan. Makanya cuma 2 contoh diambil. Siapa? Janda Sarfat dan Naaman. Emang kenapa Naaman? Naaman ini juga saya lihat. Tuh, kalau orang yang muda tersinggung nggak berani sih sudah. Begitu saudaraku. Kenapa memang? Jadi Naaman ini dia, kita mau lihat dulu dikit ya. 2 Raja-Raja pasal 5. Saya senang saudaraku. Memang ini sudah ada di YouTube kemarin, cuma belum tentu semua mau baca, dengarin di YouTube. Nanti saudaraku, orang lain yang mengambil berkatnya karena dia mengerti ada berkat di situ. Jadi kita ini karena banyak saudara-saudaraku ya, jadi kadang nggak begitu respons ya. Tapi kita sudah buat sampai orang istilah makan kenyang-kenyang. Ada asal mau. Tapi sering sekali masih belum perhatikan. Di dalam pasal 5 ayat 1, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang. Ini orang terpandang saudaraku. Di hadapan Tuhan, di hadapan Raja. Wah, terpandang di hadapan Raja. Coba rankingnya itu sudah kayak apa. Nah, dan sangat disayangi. Wah, disayangi lagi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Jadi Naaman ini sering membuat kemenangan bagi bangsa itu. Jadi ini terkenal, saudaraku. Orang Inggris bilang famous. Jadi ini bukan asal-asalan, saudara-saudaraku. Ya. Jadi lewat kesaksian seorang anak gadis,
Anak gadis ini berani bersaksi. Semua kita harus berani bersaksi. Haleluya. Amin. Benar nih. Tuhan tolong kita semua ya. Harus berani bersaksi lah. Biar luar biasa saudaraku diberkati Tuhan. Biar kita ikut dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Dan oleh kesaksian perempuan ini Naaman akhirnya pergi. Jadi Naaman ini bagus sekali saudara-saudaraku. Bagusnya itu apa? Dia juga nggak sembarang-sembarang. 2 Raja-Raja 5 ayat 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya begini-begini dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Jadi Naaman ini bukan asal pergi karena begitu senangnya dia langsung lari. Enggak. Atasannya dia permisi dulu. Haleluya. Ini juga yang bagus saudaraku. Jangan asal-asalan. Apalagi panglima, kemana dia nanti? Dicariin nanti saudara-saudaraku. Jadi semua harus teratur lah. Kalau kita di rumah, permisi sama siapa? Apa yang di rumah? Bapaknya, Pak, pergi dulu ya Pak. Mana kamu? Sana. Ya, hati-hati. Jangan malam-malam pulang. Contohnya. Jadi permisi dulu. Jangan assalamualaikum. Bus. Jangan. Itu namanya kayak apa itu? Iya, nggak ada. Ini saudaraku. Ya, kalau mamanya yang ada di situ, pergi dulu. Nah, si Felis, mana dia si Felis? Di luar. Nah, kalau dia juga Pong, mau jalan dulu. Ya, baik-baik ya. Ya, Pong. Bagus enggak? Haleluya. Semua harus baik-baik gini. Kita ini semua jemaah Maranatha. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Wah, ini ada 2 restu, persetujuan. Ini saudaraku. Jadi kalau asal cus, nggak ada 2 restu, nggak ada persetujuan. Tapi kalau kita permisi umpamanya dengan gembala, pasti kita didoain nanti kalau kita pergi. Haleluya. Ini baiknya begitu. Ya, maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Jadi Naaman sudah menjadi pemenang-pemenang, dia seorang jenderal, dia datang juga dengan surat dari penguat dari raja. Haleluya saudaraku. Nah ini. Jadi kalau dia sudah datang sampai dia di Israel, apa yang terjadi? Bukan disambut dengan karangan bunga, bukan disambut oleh raja, bukan disambut oleh nabi, tapi disambut oleh pesuruh, sapam atau pembantu. Enak nggak kira-kira? Disambut sama pembantu saja? Ya nggak enak. Nanti pasti ditanya, di mana raja? Oh, nggak tahu. Nggak tahu pembantu. Di mana nabinya? Nggak tahu. Nah, jadi ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama ya. Baik, dapat 1, 2, 3. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Lanjut, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dengan sungai Yordan, maka tubuhnya akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ini kalau gengsinya tinggi langsung lari ini saudaraku. Ini. Makanya kita harus turun gengsi-gengsi. Haleluya. Gereja akhirnya mah pakai terlalu tinggi gengsi, nggak bagus saudaraku. Ya nanti berantem melulu, sirik aja, nggak cocok aja. Nah,
matikan keakuan, memandang kepada Yesus, mematikan semuanya sampai mati tersalib. Di dalam kebenarannya, di dalam kealahannya, dihina, diolok, dicambuk, disamakan dengan orang jahat. Diam. Haleluya, saudaraku. Amin. Iya. Kiranya kita mengarah karakter yang seperti itu. Itu karakter gereja akhir zaman. Kalau langsung sedikit, masa disambut pembat gilin, nggak dapat, saudaraku, nggak jadi. Nah, jadi makanya berbahagialah yang rendah hati. Apa lanjutannya? Karena mereka yang punya kerajaan surga, ya. Coba baca dulu Matius 5. Ayo guru sekolah minggu, hafal dia. Ayo kan, tulis. Matius 5 ayat 7. Ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, yang rendah hati nggak ada. Lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Amin lah. Tuhan memberkati. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, panjang sabar. Ini orang kalau panjang sabar, dia adalah dikasihi Tuhan. Panjang sabar adalah buah dari Roh Kudus. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi Naaman ini pertamanya memang kemanusiaan itu begitu. Ayat 11, tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Sering sekali pemikiran manusia itu begini. Tapi saudaraku, kalau mau diberkati Tuhan, tidak boleh pakai pikiran. Ini kalau masih pakai pikiran nggak jadi. Melawan, saudara-saudaraku. Untunglah ayat 13. Ini kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Kadang-kadang ada lemah. Jadi ini ada dukungan, saudaraku. 13. Ya, yo, siapa yang mau baca? Boleh. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Nah, jadi harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi supaya semua semakin menjadi pelaku firman. Jangan hanya menguatkan sembuh, habis itu nanti dia pergi berbuat jahat, main judi apa. Nah ini, jadi menguatkan supaya imannya tetap teguh, menjadi pelaku kebenaran firman. Firman mana yang akan dilakukan? Yang disampaikan oleh Elisa. Itu menunjukkan kepada kita Tuhan Yesus. Eli itu Tuhan, Isa itu Yesus. Jadi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, jadi dukung-mendukung, amin. Jangan saling melemahkan. Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Haleluya.
Ini saudara-saudaraku, nggak ada keakuannya lagi. Jadi kadang-kadang sebenarnya nggak terlalu berat, ya mengalah lah. Ya janganlah pertahankan kebenaran sendiri. Tapi kadang kalau orang masih kuat akunya, dah nggak bisa-bisa saudaraku. Makanya ini pegawainya dia bilang, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ya kalau suruh mengalah, ya mengalah, ya sudah, nggak susah itu. Nggak usah bayar itu saudaraku. Ya itu mengalah, ya udah mengalah. Ya, jangan melawan, ya udah jangan melawan. Ya mengampuni, ya udah. Nggak bayar saudaraku, nggak mahal itu. Sebenarnya gampang, asal mau aja. Haleluya. Tapi orang Batak kadang-kadang mulu mardumu bayunu mardumu mahita ita norara. Ketemu di Tanah Abang, artinya nggak mau mengampuni sama sekali. Saudara-saudaraku, sebenarnya itu gampang, asal kita mau aja. Dan nggak pakai bayar duit. 2.000 pun enggak saudaraku. Gopek juga enggak. Gratis. Asal mau aja. Makanya dia bilang, Bapak kalau disuruh perkara berat engkau mau, ini ringan. Apakah engkau? Oh iya. Dia turun saudaraku, mandi, langsung sembuh. Haleluya. Nah, jadi kita saudaraku jangan susah-susah. Kalau mengampuni ya mengampuni. Kalau rendah hati ya rendah hati. Itu ciri gereja akhir zaman. Kalau ada sombong-sombongnya nggak bisa. Kalau ada aku-akunya yang dipertahankan nggak bisa. Naaman ini semua diserahkan. Biar dia jenderal, biar dia pemenang, biar dia didukung oleh raja. Itu semua yang dibongkar. Sampai dia berani saudaraku rendah hati. Dan dia mandi, turun rendah hati. Haleluya. Sama dengan Yesus Kristus. Iblis yang sombong dilawan sama Yesus. Tapi bukan dengan sombong-sombongan. Dilawan sama Yesus. Merendahkan diri. Haleluya saudaraku. Inilah gereja akhir zaman. Jadi nggak salah-salah saudaraku. Makanya mau datang kepada Tuhan, terima berkat atau mengikut Dia. Ini saudara-saudaraku, dilihat oleh Tuhan ada. Kita ini menjadi gereja milik Tuhan yang benar kalau memiliki rendah hati. Haleluya. Biar Tuhan tolong kita saudara-saudaraku. Makanya Filipi 2 ayat 5, hendaklah dalam hidupmu ada pikiran seperti yang ada pada Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, melainkan merendahkan diri hingga sampai mengambil rupa seorang hamba, dan dalam keadaan hamba sebagai manusia, sebagai hamba yang merendahkan diri, taat sampai mati. Haleluya saudaraku. Ini kalau masih ada akunya ini harus dibongkar semuanya. Kalau mau menjadi milik Tuhan. Kita mau milik Tuhan, amin. Gereja Tuhan yang benar, amin. Yang dipilih oleh Tuhan, dihitung oleh Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Elia hanya disuruh kepada Elia janda Sarfat, ya. Elisa disuruh hanya kepada Naaman. Karena Naaman rendah hati dan janda Sarfat mengutamakan Tuhan sampai kepada penyambung hidupnya yang terakhir. Haleluya saudaraku. Kalau kita melakukan firman Tuhan, pasti tidak rugi. Tapi semakin diberkati Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan.